Pengertian paragraf. Paragraf dapat diartikan sebagai satuan gagasan di dalam bagian suatu wacana yang dibentuk oleh kalimat-kalimat yang saling berhubungan dalam mengusung suatu kesatuan pokok pembahasan. Dengan demikian, paragraf merupakan suatu bahasa yang lebih besar daripada kalimat. Pengertian lain dari paragraf adalah kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Kalimat-kalimat dalam paragraf memperhatikan kesatuan pikiran atau mempunyai ketertarikan dalam membentuk gagasan atau topik. Ciri-ciri paragraf yang baik. 1. Kepaduan paragraf. Kepaduan paragraf adalah keeratan hubungan antar unsur paragraf, baik antar kalimat utama dengan kalimat penjelasnya ataupun antar kalimat penjelas itu sendiri. Terdiri dari dua kepaduan, yaitu yang pertama kepaduan isi. Kepaduan isi atau koheran adalah kekompakan sebuah paragraf yang dinyatakan oleh kekompakan kalimat-kalimat dalam mendukung gagasan utama. Yang kedua, kepaduan bentuk. Kepaduan bentuk dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, penggunaan konjungsi, misalnya 1. Biarpun, begitupun, namun, untuk menyatakan hubungan bertentangan dengan kalimat sebelumnya. Yang kedua, sesudah itu atau kemudian, untuk menyatakan kalimat selanjutnya dari peristiwa sebelumnya. Yang ketiga, selain itu, untuk menyatakan hal lain di luar dari pernyataan sebelumnya. Yang keempat, sebaliknya, untuk menyatakan kebalikan dari pernyataan yang dinyatakan sebelumnya. Yang kelima, sesungguhnya, untuk menyatakan keadaan yang sebenarnya. 2. Pengulangan kata atau frasa. 3. Pemakaian kata ganti atau kata yang sama maknanya. Contohnya, putri penyair kenamanan itu makin besar juga. Gadis itu sekarang duduk di sekolah menengah. Kan awalnya putri, terus jadi dikasih kata pengganti jadi gadis itu. Terus habis itu yang kedua, Pak Hamid pagi-pagi telah berangkat ke sawahnya. Petani yang rajin itu memikul cangkul sambil menjinjing bungkusan makanan dan minuman. Jadi kan Pak Hamid awalnya diganti pakai kata pengganti jadi petani. 4. Pemakaian kata yang berhiponimi, yaitu kata yang merupakan bagian dari kata lainnya. Contohnya, dia tidak menyangka bahwa adiknya itu sangat cantik. Rambutnya panjang, matanya bulat, dan hidungnya mancung. Kan dia bilang adiknya itu sangat cantik, terus dijelasin rambutnya panjang, matanya bulat, dan hidungnya mancung. Terus beruntunglah Pak Kosasih membeli rumah itu, lokasinya strategis dan harganya tidak terlalu mahal. Terus habis itu kedua, ketepatan pemilihan kata. Pemilihan kata harus sesuai dengan situasi dan kondisi pemakaiannya. Pemakaian kata dia, misalnya tidak tepat digunakan untuk orang yang usianya lebih tua. Yang tepat adalah kata beliau, karena kan kita kayak gak sopan gitu kalau misalkan kepada orang yang lebih tua kita pakai dia, jadi kita mengganti dia dengan beliau. Unsur-unsur paragraf itu ada 2. 1. Kalimat penjelas. Di kalimat penjelas itu ada gagasan penjelas. Gagasan penjelas 1, gagasan penjelas 2, gagasan penjelas 3, dan lain-lain, dan selanjutnya. Terus kedua, kalimat utama. Kalimat utama itu isinya gagasan pokok. Ada 2 jenis kalimat. Yang pertama kalimat utama dan kalimat penjelas. Pertama kita bakal bahas kalimat utama dulu. Kalimat utama merupakan kalimat yang menjadi tempat keberadaannya gagasan pokok. Letaknya bisa di awal, di tengah, ataupun di akhir paragraf. Adapun kalimat utama yang berada di awal dan di akhir paragraf secara sekaligus. Yang kedua adalah kalimat penjelas. Kalimat penjelas merupakan kalimat yang menjadi tempat dirumuskannya gagasan penjelas. Jumlah kalimat penjelas pada suatu paragraf biasanya sesuai dengan gagasan pokoknya. Satu kalimat utama lazimnya mewakili satu gagasan penjelas. Gagasan pokok dan gagasan penjelas. Yang pertama, gagasan pokok.
Gagasan pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Fungsinya sebagai pokok patokan atau dasar acuan pengembangan suatu paragraf. Terus yang kedua, gagasan penjelas. Gagasan penjelas merupakan gagasan yang berfungsi menjelaskan gagasan pokok. Penjelasannya bisa dalam bentuk uraian-uraian kecil, contoh-contoh atau ilustrasi, kutipan-kutipan, dan sebagainya. Terus selanjutnya, paragraf deduktif dan paragraf induktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang menempatkan gagasan pada awal paragraf. Terus paragraf induktif adalah paragraf yang menempatkan gagasannya di akhir kalimat atau dari paragraf. Paragraf deduktif. Contoh gagasan pokoknya, laut mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan darat. Gagasan penjelasnya, yang pertama, suhu tidak berubah-ubah. Terus yang kedua, cukup air yang tersedia. Ketiga, makhluk hidup laut juga dapat menyerap air langsung masuk ke sistem tubuh. Yang keempat, makhluk di laut dapat memperoleh oksigen dan juga karbon. Paragraf induktif. Gagasan penjelas. Gagasan penjelasnya, yang pertama harus datang ke bank dengan memenuhi segala persyaratan. Yang kedua, segala transaksi harus dilakukan di bank. Terus yang ketiga, sekarang para nasabah dipermudah. Yang keempat, transaksi dapat dilakukan dari jarak jauh. Gagasan pokoknya, telebanking merupakan suatu inovasi bank yang baru untuk mempermudah para nasabah melakukan berbagai kegiatan transaksi perbankan. Itu saya Zidan Akbar Supriyadi ingin membahas tentang paragraf berdasarkan letaknya dalam karangan dan juga paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Nah, langsung saja yang pertama itu berdasarkan letaknya dalam karangan. Yang pertama itu ada pendahuluan. Pendahuluan ini biasanya berisi tentang permasalahan yang akan dibahas di dalam suatu karangan tersebut. Lalu yang kedua itu ada penjelas. Paragraf penjelas biasanya ini tuh berisi tentang uraian permasalahan dan juga permasalahan yang akan dibahas di dalam suatu karangan. Lalu yang terakhir itu ada penutup. Penutup ini tuh bertujuan untuk mengakhiri sebuah karangan. Nah, yang mana di dalam paragraf penutup ini berisi tentang saran, kesimpulan, maupun solusi. Nah, selanjutnya berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama itu ada deduktif. Deduktif itu kalimat utamanya dia terletak di awal kalimat dan juga dia dikembangkan dari pernyataan umum ke khusus. Lalu selanjutnya itu ada induktif. Induktif itu dia kalimat utamanya berbalik dengan deduktif tadi. Kalau deduktif di awal, induktif ini di akhir. Dan juga dikembangkan dari pernyataan khusus ke umum. Lalu selanjutnya campuran ini campuran dari deduktif dan induktif. Jadi kalimat utamanya itu terdapat di awal maupun di akhir kalimat. Biasanya paragraf ini tuh berisi di awal tuh diawali dengan kalimat utama, lalu berisi penjelas dan diakhiri oleh kalimat utama juga. Sekian dari saya. Terima kasih. Jenis paragraf berdasarkan tujuannya. Paragraf naratif adalah menceritakan sebuah peristiwa, contoh hikayat, cerpen, novel, dan lain. Paragraf deskriptif menggambarkan suatu peristiwa sehingga pembaca ikut merasakannya. Dan paragraf expository menggambarkan sebuah peristiwa disertai bukti dan fakta hasil riset atau penelitian. Paragraf argumentatif mengutarakan pendapat atas sebuah masalah, pro, kontra, atau netral. Boleh disertai bukti atau fakta. Paragraf persuasif mengajak pembaca dengan cara mempengaruhi emosionalitas pembaca. Contohnya kata ajakan, ayo, marilah, dan hadirin.